Nah, ini nanti akan kita bahas di setelah pada praktikum inspeksi visual, ya. Ini akan kita bahas secara detail di praktikum inspeksi visual. Tapi di sini akan saya coba sederhanakan bahwasanya ini ada contoh salah satu bentuk desain pengelasan yaitu fillet joint di mana thickness-nya adalah 6 mili ya. Di mana thickness-nya adalah 6 mili. Nah, tadi kan sebelumnya kita sebutkan ada yang namanya length leg dan true thickness. Nah, secara aturan ya, secara aturan ada juga yang namanya yang minimum dan maksimum. Nah, bagaimanakah yang minimum dan bagaimanakah maksimum? Nah, coba mari kita perhatikan. Nah, LL atau leg length ya, leg length. Leg length minimum ini adalah 6 mili. Kenapa 6 mili? Karena dalam aturan itu disebutkan bahwa leg length itu adalah minimum ataupun plat thickness atau dari ketebalan material itu tersebut. Karena ini 6, maka leg length minimumnya adalah 6 mili. Nah, ada juga yang maksimum. Nah, kalau dia maksimum, maka leg length minimum ditambah 3 ya. Tadi kan leg length minimumnya kan 6 tambah 3, maka maksimumnya adalah 9. Nah, kalau throat thickness minimum ya, kalau throat thickness minimum adalah 0,7 dikali leg length minimum ya. Throat thickness ya, throat thickness yang ini. Throat thickness ya, yang ini. Ya. Cuma seharusnya sampai sini ya. Oke. Throat thickness minimum itu ya ada minimum dan juga ada maksimum. Nah, kalau dia minimum 0,7 ya, 0,7 dikali dengan leg length minimum, leg lengthnya kan 6. Maka 4,2. Nah, ada juga yang maksimum ya. Ada juga yang maksimum. Throat thickness maksimum itu sama dengan thickness ditambah atau dijumlah dengan 0,5 dalam skala mili ya. Dalam skala mili. Dalam skala milimeter. Maka hasilnya adalah 6,5 mm. Nah, maka leg lengthnya baik itu minimum dan maksimum adalah 6 sampai dengan 9. Minimum sampai dengan maksimum. Throat thickness juga begitu. Tadi hasilnya adalah 4,2 ya. Ini yang adalah minimum, ini adalah yang maksimum. Nah, ini merupakan posisi pengelasan ya. Ini merupakan posisi pengelasan. Ada yang namanya flat position, horizontal position, vertical position, kemudian overhead ya, overhead position. Nah, ini ada pada desain yang fillet weld dan groove weld ya. Ada yang groove weld dan fillet weld. Nah, kalau fillet weld kalau dia 1F itu disebut dengan PA ya, disebut dengan PA. Nah, istilah ini dulu kita paling sering yang menemukan yang namanya fillet dan F dan G. F itu artinya adalah fillet, G ini adalah groove ya. Tetapi kalau di sekarang ya, di dalam sekarang ataupun menurut AWS dan juga ISO, 1F ini disebut juga dengan PA ya. 2F ini secara horizontal disebut dengan PB. Kemudian yang 3F ini baik itu downward dan juga upward itu ya, atau dari dari bawah dan juga dari atas itu disebut dengan PF ya, atau 3F. Nah, ini yang di atas kepala ini sering juga kita sebut dengan 4F. Nah, kalau dalam istilah sekarang itu disebut dengan PD ya. Nah, jadi kurang lebih sama. Jadi semua posisi 1G baik pada groove ya disebut PA semua, yang 2G juga ya. 2G, 3G sampai dengan 4G. Nah, cuma 4G di sini berbeda ya. 4G-nya groove berbeda dengan 4G-nya fillet. Overhead-nya fillet. Overhead-nya fillet disebut dengan PD, tapi kalau dia overhead-nya pada groove itu disebut dengan PE. Nah, kalau pada pipa ya sama ya, PA juga ya, 2G PC juga. Nah, kalau 1G ini artinya bahwa pipanya diputar, elektrodanya diam. Ini biasanya pada mesin. Nah, kalau yang 2G ini pipanya diam, terus juru lasnya mengelilingi pipanya ya. Juru lasnya mengelilingi pipanya yang akan mau dilas.
Nah, kalau dari yang 5G ya itu startnya dari bawah atau dari overheadnya ya. Dari overhead dari pukul 6 kemudian ke pukul 3 kemudian ke pukul 12 dan sebaliknya. Nah, kalau di 6G atau disebut juga dengan H-LO atau high and low. Jadi pipanya dimiringkan sebesar 45 derajat ya. Jadi konsepnya atau prosesnya sama ya, tekniknya sama dengan 5G ya. Tekniknya sama dengan 5G atau dimulai dari bawah, dari mulai pukul 6 kemudian sampai ke pukul 3 kemudian ke pukul 12 dan sebaliknya. Ya, ini sama ya seperti yang tadi. Ini menurut ini AWS according to ASME section 9. Ya. AWS merujuk kepada ASME section 9. Nah, kemudian IN atau Eropa merujuk kepada ISO 697 ya. Jadi semuanya sudah diatur ya, semua sudah diatur, sudah ada standarnya semua. Jadi tidak sembarang ya, tidak sembarang kita mengucapkan ini, mengucapkan itu. Sudah diatur, sudah ada standarnya semua. Baik AWS, ASME dan juga BS dan juga ISO dan sebagainya macam. Nah, kemudian ini merupakan teknik ya, ini merupakan teknik. Ya, ini ada yang waving atau tekniknya di ayun, ya boleh dari kiri, boleh dari sana, boleh dari sini. Nah, kalau yang stringer ini adalah tanpa ayunan. Nah, kalau yang waving ini ada beberapa teknik ya, bisa U, ya bisa U membuka seperti ini, ya bisa U, kemudian juga bisa U menutup ya, juga seperti ini. Dan bisa juga zigzag ya, bisa juga zigzag ya. Ini namanya tekniknya waving atau mengayun ya. Ya dan seterusnya. Kemudian ada juga yang lingkaran ya, lingkaran bulat seperti ini, bisa juga seperti ini ya, dan seterusnya. Kemudian juga bisa juga segitiga ya, bisa juga segitiga ya, dan seterusnya ya. Kalau stringer ini adalah tekniknya lurus saja ya, misalnya posisinya adalah flat atau horizontal, jadi lurus saja. Jadi elektrodanya tidak diayun, tinggal ditarik saja, tarik terus, baik kalau posisinya vertikal ya tinggal tarik ke atas ya, pelan-pelan. Jadi tidak ada diayun seperti ini ya, tidak diayun. Oke, itu merupakan perbedaan antara teknik ya, teknik antara waving ya atau mengayun dan tanpa diayun ya, atau gerakan lurus ya, atau gerak lurus ya, atau gerak lurus. Nah, kalau waving ini adalah gerak mengayun. Oke, itu dulu terkait dengan teknik waving dan juga stringer ya. Stringer ini merupakan adalah travel speed atau kecepatan, bagaimana mengukur kecepatan pengelasan